Halo semua, dalam video ini kita akan membahas mengenai siklus akuntansi dalam perusahaan dagang, di mana sebelum kita memasuki materi ini, kita telah belajar terlebih dahulu siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Yuk, mari kita simak video ini agar kalian dapat memahami siklus akuntansi dalam perusahaan dagang. Oke, sebelum kita memasuki penjelasan mengenai siklus akuntansi dalam perusahaan dagang, nah kita perlu tahu nih, apa sih itu perusahaan dagang? Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatannya membeli barang dan menjualnya kembali tanpa melakukan perubahan terhadap barang tersebut terlebih dahulu. Nah, jadi dalam perusahaan dagang ini, perusahaan akan membeli barang dari pemasok. Selanjutnya, mereka akan menjualnya pada pihak lain tanpa merubah kondisi dari barang tersebut. Oke, setelah mengetahui pengertian dari perusahaan dagang, selanjutnya kita akan membahas mengenai siklus akuntansi pada perusahaan dagang. Nah, bisa kita lihat ya di slide bahwa siklus akuntansi pada perusahaan dagang ini tidak jauh berbeda dari siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Nah, mari kita simak penjelasannya. Dalam perusahaan dagang dimulai dengan adanya transaksi, di mana transaksi-transaksi tersebut memiliki bukti-bukti sesuai dengan kejadian yang terjadi dalam perusahaan dagang. Dengan kata lain, bukti-bukti tersebut akan menjadi data awal pada akuntansi perusahaan dagang. Nah, proses selanjutnya yaitu pencatatan di dalam jurnal. Dalam perusahaan dagang terdapat dua kelompok jurnal. Yang pertama yaitu jurnal umum, yang kedua yaitu jurnal khusus. Nah, apa sih bedanya jurnal umum dan jurnal khusus ini? Nah, pada jurnal khusus, jurnalnya itu dikelompokkan sesuai dengan jenis transaksinya. Adapun pembagian dari transaksi jurnal khusus ini yang pertama yaitu jurnal penerimaan kas, yang kedua yaitu jurnal pengeluaran kas, yang ketiga yaitu jurnal pembelian, yang keempat itu jurnal penjualan, dan yang terakhir itu jurnal kas kecil. Setelah semua transaksi dicatat pada jurnal, langkah selanjutnya yaitu kita akan mempostingnya pada buku besar. Nah, di dalam buku besar ini dibagi menjadi dua, ada buku besar utama dan ada juga buku besar pembantu. Nah, setelah kita menyelesaikan tahap pencatatan, selanjutnya kita akan memasuki tahap kedua yaitu tahap pengikhtisaran, di mana tahap pertama dalam tahap pengikhtisaran ini yaitu adalah pencatatan pada neraca saldo. Nah, neraca saldo ini disusun berdasarkan saldo akhir yang ada pada buku besar. Nah, selanjutnya setelah menyusun neraca saldo, langkah selanjutnya yaitu kita akan menyusun jurnal penyesuaian, di mana dalam jurnal penyesuaian ini kita akan menyusunnya dan mencatat akun-akun pada buku besar dan ke dalam jurnal penyesuaian yaitu akun-akun yang perlu disesuaikan. Nah, langkah selanjutnya yaitu menyusun kertas kerja atau worksheet. Nah, di dalam kertas kerja ini akan berisi seluruh data akuntansi yang akan digunakan untuk membuat laporan keuangan. Nah, tahap yang terakhir dalam tahap pengikhtisaran yaitu tahap pencatatan jurnal penutup, di mana jurnal penutup ini dibuat pada akhir periode akuntansi yang bertujuan untuk menutup akun-akun nominal yang sifatnya sementara, sehingga pada akhir periode nanti akan bersaldo 0. Nah, tahap yang terakhir yaitu adalah tahap pelaporan. Nah, tahap pelaporan ini apa saja? Yang pertama yaitu rekonsiliasi bank, yang kedua yaitu laporan laba rugi, yang ketiga yaitu perubahan modal, yang keempat yaitu neraca, dan yang terakhir yaitu arus kas. Nah, setelah melihat penjelasannya, kita sudah memahami ya bagaimana siklus akuntansi pada perusahaan dagang.
setelah memahami penjelasan dari siklus akuntansi perusahaan dagang, selanjutnya kita juga harus mengetahui apa saja ciri-ciri dari perusahaan dagang. Nah, yang pertama yaitu usaha yang dilakukan dengan membeli dan menjual barang tanpa adanya perubahan. Contohnya itu yaitu toko elektronik. Bisa kita lihat ya bahwa toko elektronik menjual barangnya tanpa melakukan perubahan pada barang tersebut. Jadi toko elektronik itu membeli elektronik dari pemasok dan mereka jual kembali tanpa adanya merubah fisik dari barang tersebut. Yang kedua yaitu kegiatan akuntansi dengan menggunakan akun persediaan barang dagang. Nah, persediaan barang dagang terdiri atas persediaan awal, yaitu nilai barang yang dimiliki perusahaan pada awal tahun buku, dan persediaan akhir, yaitu nilai barang yang dimiliki perusahaan pada akhir periode akuntansi. Dan yang terakhir yaitu ada perhitungan harga pokok penjualan. Berbeda dari perusahaan jasa yang tidak memiliki atau tidak memuat perhitungan pada harga pokok penjualan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai transaksi-transaksi dalam perusahaan dagang. Nah, apa-apa saja sih transaksi yang terdapat dalam perusahaan dagang? Yang pertama yaitu membeli barang dagang secara tunai. Yang kedua yaitu membeli barang dagang secara kredit. Yang ketiga yaitu menerima potongan pembelian. Yang keempat yaitu mengembalikan barang dagang. Yang kelima yaitu membayar atau menerima perhitungan biaya angkutan. Yang keenam yaitu menjual barang secara kredit. Yang ketujuh yaitu menjual barang secara kredit. Yang kedelapan yaitu memberi potongan penjualan. Dan yang terakhir yaitu menerima kembali barang dagang yang telah dijual atau retur penjualan. Nah, setelah kita mengetahui transaksi-transaksi apa saja yang terdapat pada perusahaan dagang, selanjutnya kita akan membahas mengenai akun-akun dalam perusahaan dagang. Nah, yang pertama yaitu akun persediaan barang dagang. Nah, akun persediaan barang dagang ini digunakan untuk mencatat jumlah persediaan barang dagang. Yang kedua yaitu akun pembelian. Nah, akun pembelian ini digunakan untuk mencatat semua transaksi pada pembelian barang dagang. Yang ketiga yaitu akun retur pembelian dan pengurangan harga. Nah, akun ini digunakan untuk mencatat semua transaksi pengembalian barang dagang yang telah dibeli dan pengurangan harga atas pengembalian barang tersebut. Yang keempat yaitu akun potongan pembelian. Nah, akun ini digunakan untuk mencatat transaksi potongan pembelian. Yang kelima yaitu akun beban angkut pembelian. Nah, akun ini digunakan untuk mencatat semua transaksi pembayaran biaya angkut barang yang telah dibeli. Yang keenam yaitu akun penjualan. Nah, akun penjualan ini digunakan untuk mencatat semua transaksi penjualan barang dagangan. Yang ketujuh yaitu akun retur penjualan dan pengurangan harga. Nah, akun ini digunakan untuk mencatat semua transaksi penerimaan kembali barang dagang yang telah dijual. Yang kedelapan yaitu akun potongan penjualan. Nah, akun ini digunakan untuk mencatat transaksi yang ada potongan penjualannya. Yang terakhir yaitu akun beban angkut penjualan. Nah, akun ini digunakan untuk mencatat semua transaksi pembayaran biaya angkut barang dagang yang dijual apabila penjual menanggung biaya angkut barang dagang. Nah, inilah dia akun-akun yang terdapat dalam perusahaan dagang. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai syarat-syarat dalam perusahaan dagang. Yang pertama yaitu syarat pembayaran, yang kedua yaitu syarat penyerahan. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai syarat-syarat dalam perusahaan dagang. Yang pertama yaitu syarat pembayaran, yang kedua yaitu Baik, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu syarat pembayaran. Nah, apa sih itu syarat pembayaran?
Nah, syarat pembayaran adalah perjanjian antara penjual dan pembeli untuk pembayaran barang-barang dagangan yang diperjualbelikan. Dengan demikian, batas antara pembelian tunai dengan pembelian kredit menjadi jelas. Nah, beberapa syarat pembayaran yang lazim digunakan dalam transaksi ini yaitu yang pertama yaitu syarat end of month atau EOM, yang artinya harga neto faktur harus dibayar pada akhir bulan atau pada bulan di mana transaksi penjualan itu terjadi. Nah, syarat yang kedua yaitu N per 60. Nah, apa sih artinya? Artinya yaitu pembayaran dilakukan selambat-lambatnya 60 hari setelah tanggal transaksi jual beli. Nah, syarat yang ketiga yaitu syarat 2/10 dan N per 30. Artinya yaitu jika pembayaran dilakukan dalam jangka waktu 10 hari atau kurang akan mendapatkan potongan sebesar 2%. Nah, dan pembayaran neto faktur paling lambat selama 30 hari. Nah, syarat yang terakhir yaitu syarat 2/10, 1/15, dan N30. Nah, artinya jika pembayaran dilakukan dalam jangka waktu 10 hari atau kurang akan mendapatkan potongan 2%. Tetapi jika pembayaran dilakukan setelah lewat batas dalam 10 hari sampai 15 hari akan mendapatkan potongan 1%. Pembayaran neto faktur paling lambat 30 hari. Nah, selanjutnya kita akan membahas yaitu syarat penyerahan barang. Nah, apa sih itu syarat penyerahan barang? Syarat penyerahan barang merupakan suatu hal yang perlu disepakati oleh pembeli dan penjual. Syarat itu penting karena menyangkut biaya pengangkutan atau pengiriman dan risiko barang pada saat pengangkutan. Nah, apa-apa saja syarat yang diperlukan dalam penyerahan barang ini? Yang pertama yaitu Free on Board Shipping Point atau FOB Shipping Point. Nah, syarat ini menetapkan bahwa barang dagang diserahkan di gudang penjual. Oleh karena itu, syarat penyerahan ini disebut juga dengan syarat penyerahan loko gudang penjual. Nah, syarat ini berakibat yang pertama yaitu biaya pengangkutan barang menjadi tanggungan pemilik sejak barang itu diserahkan di gudang penjual. Yang kedua yaitu resiko atas barang, misalnya rusak atau hilang sejak diserahkan di gudang penjual. Yang terakhir yaitu transaksi dianggap telah terjadi dan dapat dibukukan sejak saat barang diserahkan di gudang penjual. Yang kedua yaitu Free on Board Destination Point atau FOB Destination Point atau Cost and Freight CNF. Syarat penyerahan barang ini menyebutkan bahwa barang dagang diserahkan penjual di gudang pembeli. Syarat ini berakibat yang pertama yaitu biaya pengangkutan barang sampai barang diserahkan di gudang pembeli menjadi tanggungan penjual. Nah, jika barang diasuransikan selama pengiriman, biaya asuransi juga menjadi tanggungan penjual. Yang kedua yaitu risiko atas barang selama dalam pengiriman menjadi tanggungan penjual. Dan yang terakhir yaitu transaksi dianggap sah jika barang telah diserahkan oleh penjual di gudang pembeli. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis transaksi pada perusahaan dagang. Nah, kita tahu ya bahwa perusahaan dagang ini berbeda dengan perusahaan jasa dari segi produk yang dijual mereka. Nah, namun pada dasarnya transaksi umum yang tidak berkaitan dengan barang dagangan, cara membuatnya sama dengan cara membuat jurnal pada perusahaan jasa. Nah, mari kita simak contoh dari analisis transaksi pada perusahaan dagang ini. Nah, mari kita lihat contoh berikut ini. Tanggal 1 Januari tahun 2022 dibeli perlengkapan secara tunai sebesar
Rp200.000. Maka ayat jurnalnya yaitu kita lihat bahwa akun pembelian terhadap akun kas. Pembelian di debit sebesar Rp200.000 dan kas di kredit sebesar Rp200.000. Nah, mari kita bahas untuk contoh yang kedua, yaitu tanggal 20 Januari tahun 2021 kirim kembali barang dagang seharga Rp20 juta karena mutunya kurang baik kepada toko Maju Jaya. Maka ayat jurnalnya yaitu utang dagang terhadap retur pembelian. Utang dagang dicatat di debit sebesar Rp20 juta dan retur pembelian dicatat di kredit sebesar Rp20 juta. Nah, ini dia dua contoh transaksi pada perusahaan dagang. Nah, kira-kira teman-teman sudah paham belum mengenai perusahaan dagang ini? Baik, sekian penjelasan materi mengenai siklus akuntansi pada perusahaan dagang. Nah, setelah menonton video pembelajaran ini, apakah adik-adik semua sudah memahami bagaimana siklus akuntansi pada perusahaan dagang? Terima kasih sudah menonton video ini. Semangat terus ya!